Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, usai bebas dan kembali ke kampung halaman, mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, banjir hadiah. Peggy mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah dinyatakan bebas, kembali ke kampung halaman di Cirebon, Jawa Barat. Mantan tersangka mana paketnya mana? Dan selamat dan berfoto bersama. Ini motornya dan ini surat-suratnya BPKB sampai Peggy juga mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha asal Tasikmalaya, Ziran Zibrani. Hadiah diberikan sebagai ucapan selamat dan rasa syukur karena Peggy telah bebas. Peggy pun mengaku senang dan akan menggunakan sepeda motor ini untuk keperluan sehari-hari. Perihal motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah saya seperti itu. Untuk rencana ke depan, saya akan pertimbangkan lagi. Misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya akan terus melanjutkan di bangunan. Meskipun pekerjaan saya ada di tempat lain, ya saya akan coba ambil tempat itu. Hingga 7 hari pasca dibebaskan, suasana rumah Peggy Setiawan selalu ramai dikunjungi tetangga, keluarga, dan kerabat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Sementara keluarga 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki mendatangi kediaman Deddy Mulyadi di Subang, Jawa Barat. Kedatangan mereka selain untuk silaturahmi juga untuk meminta dukungan terkait rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK atas 6 terpidana. Sini, sampai sana. Keluarga 6 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki mendatangi kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Subang, Jawa Barat. Kedatangan keluarga 6 terpidana tersebut untuk bersilaturahmi sekaligus meminta dukungan dari Deddy Mulyadi terkait rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK. Langkah hukum sekarang ini yang dari DPN Pradi ini untuk upaya PK atas terpidana. Nah, tidak lama lagi lah ya karena kita menyusun supaya PK ini sempurna apa yang terjadi dengan apa yang putusan bisa kita laksanakan di PK. Deddy Mulyadi menilai saat ini semakin banyak saksi yang bisa dimintai keterangan oleh pihak penegak hukum karena tidak adanya rasa takut dari para saksi untuk memberi kesaksian. Hal tersebut menjadi keyakinan keluarga dan Deddy Mulyadi bahwa para terpidana tidak bersalah. Sekarang tuh bukan kekurangan saksi, menurut saya malah makin kesini saksinya makin banyak. Kenapa sekarang saksinya makin banyak? Karena sekarang sudah terbebas dari rasa takut. Kalau dulu kan orang tidak terbebas dari rasa takut. Hari ini terbebas dari rasa takut. Mudah-mudahanlah sidang di Mahkamah Agung yang menyidangkan PK itu semakin banyak novum yang bisa menguatkan pembebasan mereka, dan karena saya berulang-ulang saya yakin mereka tidak bersalah. Keluarga berharap agar para terpidana mendapatkan keadilan karena menilai mereka tidak bersalah setelah bertahun-tahun mendekam di penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Mantan Ketua RT para terpidana kasus Vina Eki, Abdul Pasren, kembali muncul ke publik. Kuasa hukum mengklaim Pasren tidak menghilang dan dalam kondisi sehat. Abdul Pasren, ya, dan Muhammad Kafi tidak menghilang. Ada di sini, sehat walafiat, walaupun sehatnya tidak seperti kita, karena masih ada rasa sedikit kurang nyaman. Ya, jadi jangan netizen bilang hilang melarikan diri, itu nggak benar. Video kuasa hukum Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi bersama Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Nadratul Kafi muncul, di mana dalam video ini disebutkan bahwa Abdul Pasren tidak menghilang atau menghindar. Informasi mengenai hilangnya Abdul Pasren tidak benar. Sebelumnya Abdul Pasren diduga menghilang, padahal publik menantikan keterangannya mengenai keberadaan terpidana saat kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam.
Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Gugatan pra-peradilan Peggy dikabulkan, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki malah menghilang. Aep dan Dede yang disebut-sebut sebagai saksi kunci telah dilaporkan keluarga terpidana atas laporan palsu. Usai sidang pra-peradilan membebaskan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina dan Eki kian memanas. Peggy bebas, para terpidana yang masih mendekam di penjara percaya diri mengajukan peninjauan kembali. Satu persatu terpidana mulai melakukan perlawanan. Kini, beberapa saksi seakan menghilang, menambah ruwet penyelidikan. Aep dan Dede yang disebut sebagai saksi kunci tidak terendus keberadaannya. Pada kesempatan lain, Marliana kakak Vina meminta polisi juga memeriksa saksi teman Vina bernama Mega yang disebut sebagai orang yang menjemput Vina pada hari kejadian. Pengennya saya sih ya mencari ya. Nah, tetaplah mencari karena kan memang keluar dari rumah itu kan sama Mega. Kemana-kemananya berarti kan dia yang tahu. Gitu. Muncul nama baru yang akan dijadikan saksi. Akankah membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki menemui titik terang? Kini, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy. Pra-peradilan yang digunakan untuk novum PK para terpidana kemenangan Peggy juga membuat Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina dan Eki. Kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kemenangan Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki di sidang pra-peradilan berbuntut panjang. Hasil pra-peradilan Peggy rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Selain itu, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, secara diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Usulan pergantian penyidik ini sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah pihak. Masyarakat menilai profesionalitas para penyidik Polda Jabar dalam menangani kasus Vina patut dipertanyakan. Mulai dari penghapusan 2 DPO lain setelah penangkapan Peggy, hingga keputusan Hakim PN Jabar yang menyebut penetapan tersangka Peggy Setiawan melanggar prosedur. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Korps Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyatakan pihaknya tengah mengevaluasi penyidikan kasus kematian Vina. Bareskrim turut melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasum Polri untuk mengevaluasi penyidik yang menangani kasus ini. Ya, ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman dari Propam, dengan Itwasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya ya sekarang sedang dalam proses, ya. Tentu semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menyampaikan memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan Insang Nasruddin meyakini Peggy tidak akan terseret lagi di kasus pembunuhan Vina. Menurut Insang, penggantian penyidik itu justru menjadi angin segar di kasus ini. Kami menilai justru hal ini membuat angin segar ya bagi penegakan hukum kita. Artinya perkara ini sudah 8 tahun belum terungkap, memang harus ada pergantian. Itu hal yang paling ideal banget.
Kalau yang kemudian apakah kami ada kekhawatiran Peggy Setiawan ketarik lagi, menurut hemat kami tetap dengan merujuk pada putusan pra-peradilan yang kemarin itu yang sudah sangat lengkap, kami sangat percaya diri, kami sangat yakin menunjukkan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron sebagaimana yang dimaksud dalam putusan para terpidana tersebut. Jadi kami masih nggak ada kaitan itu, Mbak. Gitu loh. Kalau Bang Insang bilang ini angin segar, yang sebelumnya berarti kurang bisa segar, ada kecurigaan-kecurigaan juga ketika penyidikan dilakukan oleh tim penyidik sebelumnya, begitu? Ya, kita nggak bisa pungkiri karena adanya peninjauan kembali, adanya pra-peradilan ini itu kan bisa menjadi faktor indikasi bahwa ada kekurangan gitu atau ada kekeliruan yang kemudian ketika ini dibenarkan dengan cara diganti, saya pikir itu hal yang positif menurut kami, Mbak. Gitu loh. Baik, jadi mau diganti komposisi penyidik baru ini, menurut Bang Insang cukup optimis tidak akan kembali atau justru malah menjadikan pengungkapan dari kasus Vina dan Eki ini lebih terang? Iya, karena pada prinsipnya kami penegak hukum ini, selain kami selaku lawyernya Peggy, kami juga berharap bahwa perkara ini bisa dibuka seterang-terangnya, supaya jangan lagi ada orang-orang yang tidak seharusnya bertanggung jawab kemudian ditarik secara hukum menjadi bertanggung jawab.